Oke, teman-teman guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean terbaru Timnas dan ini ya menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa untuk dibahas. Bagaimana line up Timnas saat melawan Bahrain. Ya, ini adalah prediksi ya dan juga ini bisa juga berubah. Tetapi saya sangat yakin sekali ya, bahwa Sintayong akan memainkan beberapa pemain ini karena memang sangat penting. Bukan hanya penting lagi, tapi incaran kita ini adalah mengunci kemenangan agar di grup ini nantinya kita bisa bersaing baik itu di peringkat 2 ataupun 3 bahkan 4. Kalau kita bisa mengunci ya di 3 itu ya, 2, 3 dan juga 4 ya di 3 peringkat itu. Saya sangat yakin peluang timnas Indonesia itu ada. Ditambah lagi seperti ini. Saat ini untuk di Asia ya, dari segi market value ya, itu kita berada di urutan 8. Dan dari data statistik pemain, ya, permainan timnas Indonesia dan juga para pemain timnas Indonesia ini sedang meningkat. Jadi kemungkinan besar juga kita bisa berada di 5 besar Asia. Itu kemungkinan besar juga bisa terjadi. Ini bukan masalah angka ya. Memang kalau sepak bola itu mix ya, perpaduan antara angka, data, dan juga taktik, dan juga hasil di lapangan. Tapi kalau dilihat saat ini ya, sepertinya timnas Indonesia juga berpacu dengan bagaimana statistik bagus yang memang dimiliki oleh tim dan juga pemain. Oke, saya akan membahas ya mengenai line up saat melawan Bahrain ini ya. Dan kemungkinan besar ya saya sangat yakin sekali ini pemain-pemain yang akan diturunkan. Tapi sebelum lanjut ya, bagi kalian yang memiliki masalah ya bau badan ketika bekerja, baik bekerja di luar ruangan maupun di dalam ruangan, kemudian juga bagi kalian ya yang mungkin mau jalan-jalan ya bau badan ya, ataupun yang sedang dekat dengan seseorang ya merasa kurang percaya diri ya, nikmati hidupmu sebentar ya dengan aroma Lux Parfum ya, dengan parfum premium ini. Ini saya sangat rekomendasikan bagi kalian ya, karena khusus untuk hari ini ya, beli satu gratis satu. Ini ketahanan wanginya ya, ini 10 hingga 20 jam. Dan kalau saya gonjang seperti ini ya, ini tidak akan berbusa karena ini full premium tanpa campuran sama sekali. Kemudian juga jarak 3 meter ini masih tercium ya. Ini juga bisa untuk ibadah teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mau khusus hari ini beli satu gratis satu ya. Bagi kalian yang mau silahkan kalian cek di link deskripsi ya. Mumpung promonya masih ada. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Mengenai line up. Oke, saya akan tampilkan terlebih dahulu ya. Line up timnas Indonesia. Ya, ini kemungkinan besar terjadi ya. Tetapi saya ingin minta pendapat kalian juga ya. Mengenai line up ini terkhusus di lini belakang. Oke, kalian sadar atau tidak, semenjak Jay Ijas ya, bermain, itu timnas tidak pernah kalah. Ya, kalian bisa lihat kapan Jay main, timnas tidak pernah kalah ya. Hasil yang paling buruk itu adalah imbang. Dan itu ketika Jay Ijas main. Nah, sekarang ya, kita sudah memiliki Messi Hilgers. Bagaimana kekuatan kita? Nah, kita akan coba lihat di sini. Oke, untuk kiper jelas Martin Paes. Walaupun kalau kalian tahu ya bahwa Martin Paes ini di pertandingan terakhir ya, dia memang cedera dan ya menurut saya ini juga menjadi kerugian bagi timnas. Tapi mau gimana lagi ya, Martin Paes ini tetap menjadi kebutuhan tim sekali lah dan dia saat ini sudah terbang ya, saat ini sedang di perjalanan. Besok tanggal 8 pagi ya, besok pagi itu akan sampai, akan tiba di Bahrain. Dan Paes ini menurut saya ya kemarin disimpan juga FC Dallas di FC Dallas, semoga ini bisa bermain ya saat melawan Bahrain ini. Kalaupun tidak ya mungkin kita masih ada Hernando ataupun Nadio yang memang menjadi pelapis Martin Paes. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sosok Ijaz. Nah, Ijaz ini sebenarnya kita bingung ya. Saya pun sebenarnya bingung mau meletakkan Jay Ijaz ini di kiri atau di tengah ya. Karena memang saya melihat memang sosok Jordi Amat ini juga sosok sentral sekali ya. Kekuatannya juga bagus sekali di lini belakang ya. Baik di JTT ataupun di timnas. Tapi kalau dilihat saat ini memang peluang JIJAS untuk bermain itu sangat tinggi dan berposisi di tengah. Nah, kemudian selanjutnya ini Jordi ya. Nah, antara Jordi Amat dan juga Nathan Cho sebenarnya saya juga bingung ya. Karena statistik mereka itu ketika di timnas sama bagusnya. Ya, ini menurut saya ya, karena memang walaupun banyak
blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat. Ini bukan masalah, kemarin ya, kemudian kita ungkit-ungkit ya, bukan seperti itu, tetapi ini masalah experience ya, pengalaman. Pengalaman Jordi ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia ya, mau tidak mau walaupun dia sering blunder, tapi di sisi lain Nathan juga memiliki impresivitas ya dalam bermain, apalagi ketika di Excelsior dan juga di Swansea ya klubnya saat ini ya. Dia juga selalu diletakkan di bek kiri ya. Tapi menurut saya Jordi Amat dengan pengalamannya tetap akan menjadi pilihan utama. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Ini Jordi Amat taruh sini. Kalian setuju nggak? Kalau misalnya tidak masalah. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar nanti ya. Oke, kemudian di sini untuk Hilgers. Nah, Hilgers ini juga sama. Bagaimana pola permainannya bersama FC Twente sudah tidak diragukan lagi. Walaupun sebenarnya pelapisnya juga ada Rido, tetapi kita sangat menunggu ya. Bahkan kita tidak sabar untuk tanggal 10 ya. Untuk melihat permainan Max Hilgers ini. Dan menurut saya Max Hilgers kemungkinan besar jadi starter itu ada. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini ada sosok. Sebenarnya pemain ini juga sangat bagus ya untuk diletakkan di posisi Jordi. Tapi Nathan ini juga sangat bagus juga untuk bermain ya. Jadi menurut saya Nathan ini juga bisa diletakkan sebagai gelandang bertahan ya. Ataupun dia juga bisa gelandang serang. Tetapi melihat posisi yang menurut saya jelas ya. Nathan ini akan menjadi gelandang ya. Dan di sini Verndong jelas ya. Verndong akan maju ya. Dan kalau dilihat juga ya Verndong ini permainannya juga sangat mobile sekali lah. Dan ini bisa menjadi kekuatan. Karena Verndong ini menurut saya pemain yang paling totalitas lah bersama timnas. Kita nggak tahu ya dia di mana tiba-tiba sudah di Bahrain. Nah ini sangat luar biasa. Bahkan Verndong pun juga sudah tiba. Nah kemudian ini yang selanjutnya. Ini memang kemarin saya sangat ragu ya apakah Sandy Walsh ini bisa bermain. Tapi ya pertandingan kemarin ya Meselin saat melawan Leuven ya. Untuk Sandy Walsh ini dia sudah bisa bermain. Alhamdulillahnya dia sudah sembuh ya dari cedera. Nah, ini untuk posisinya. Kemudian selanjutnya, ini ada sosok Tom Haye. Tom Haye menurut saya tidak bisa tergantikan ya posisinya. Karena apa ya? Jantung di lini tengah timnas kita kalau tidak ada Tom Haye menurut saya itu kacau lah. Dan ya mungkin antara Nathan, Haye ya ini ada beberapa perombakan. Mungkin saja Nathan dicadangkan kemudian masuk Ivar itu juga bisa terjadi. Tapi kalau dilihat ya pertandingan ini kita membutuhkan para pemain yang memang jam terbangnya tinggi. Antara Nathan dan juga Ivar, ya menurut saya dari segi jam terbang dan level tim ya itu masih menang Nathan ya. Kita tinggal menunggulah apakah nanti Nathan akan diturunkan ya ataukah memang Ivar. Tapi menurut saya Nathan dari segi pengalaman dia lebih baik ya. Oke, kemudian ini untuk Eliano. Nah, Eliano ini sebenarnya bisa juga diturunkan nanti teman-teman. Tapi menurut saya Eliano perlu adaptasi terlebih dahulu ya. Maka dari itu di tanggal 8 ya dan juga 9 itu penguatan taktik ya. Eliano ini harus lebih progresif lagi lah agar nanti bisa menjadi pilihan utama. Tapi kalau tidak mungkin Eliano bisa main di babak kedua. Oke, dan selanjutnya ini ada Rafael Strike. Nah, Rafael Strike ini ya jelas kita sangat membutuhkan sekali bagaimana skill dan juga bagaimana dirinya membuild up serangan dan juga membantu lini pertahanan. Strike menurut saya akan tetap menjadi pilihan utama. Oke, kemudian di sini jelas ya, Wah Haji Ragnar Ratmangun. Ratmangun dari segi permainan sangat mobile sekali, sangat bagus sekali. Dan ini menurut saya bisa menjadi poin penting kalau sosok Ragnar ini bermain. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan komposisi seperti ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa memenangkan laga ya saat melawan Bahrain nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.